Selamat siang semuanya. Namo Buddhaya. Mana suaranya ini, Namo Buddhaya? Ya, oke. Mungkin saya lihat pada di unmute semua ya, di mute semua. Oke, hari ini merupakan karma baik juga bagi saya karena mendapat kesempatan untuk berbagi atau sharing kepada adik-adik semua. Dan tentunya di masa pandemi COVID ini kita belum bisa tatap muka seperti yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi seperti yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi bahwa hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk selalu menjalankan apa yang menjadi keyakinan kita. Oh, waktunya oke, siap-siap. Jadi saya apa? Oke. Baik, karena waktu yang terbatas, saya izin tampilkan slide share dulu. Ya. Oh, mohon untuk share screen-nya diaktifkan. Saya biar tampil sebentar. Baik, Pak. Dijadikan Pak Jono sebagai co-host saja ya. Oke. Oke. Silakan, Pak. Oke, ya. Oke, sudah nampak? Ini sebentar, saya hanya ngasih apa aja ya. Oke. Baik, Pak. Sudah? Oke, sudah tampil? Nampak? Nampak, Pak. Oke, ya. Ini, jadi hari ini saya menyampaikan tidak dalam seperti biasanya, yaitu ajaran Buddha, tetapi saya menyampaikan ini ada kaitannya dengan program negara. Ya, ada program negara bahwasanya ini juga penting untuk diketahui terutama generasi muda ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan ini ya tentang 4 pilar kebangsaan. Nah ya, saya awali karena waktunya sedikit terbatas, saya percepat aja ya. Tapi paling tidak nanti adik-adik bisa paling tidak pernah melihat ya, pernah mendengar apa itu 4 pilar kebangsaan ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dijadikan sebagai untuk tambahan wawasan bagi adik-adik karena sebagai siswa sekolah juga ini di sekolah agak jarang disampaikan ya. Oke, jadi saya awali dari sini. Adik-adik, ini adalah kondisi Indonesia atau fakta ya. Jadi jumlah penduduk kita itu 270 jiwa semuanya. Di Indonesia ada 740 suku. Nah ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, adik-adik ya. Jadi tidak hanya 1, 2, atau 10, tapi 700. Ada 718 bahasa. Kemudian ada 17.500 pulau. Ya. Nah, kalau wilayahnya ini ya, ini tampilannya ya. Oke. Kemudian, nah ini seperti ketahui peta Indonesia. Nah, ini peta Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ini fakta yang ada di Indonesia, tidak kita pungkiri ya. Khususnya untuk di Indonesia Timur ini masih banyak terjadi. Di Indonesia Barat pun masih banyak hal yang seperti saya tampilkan dalam foto ini. Ya. Nah, kemudian tampilan selanjutnya ini. Nah, ini saya menaruh daripada ada sebuah gambar. Ada yang kokoh, ada yang mau ambruk. Ya kan? Nah, ini yang ambruk ini disebabkan oleh karena pondasinya yang tidak kuat kan begitu, kualitas semennya kurang bagus, ya, konstruksinya kurang bagus sehingga mudah rubuh dan ambruk. Nah, kalau yang ini tentunya kokoh. Oke. Nah, dalam hal ini saya mau menyampaikan bahwa bangunan ini tidak ubahnya seperti negara. Ya, adik-adik, seperti negara kita Indonesia, ya. Yang mana kalau pondasinya tidak kokoh, maka negara kita bisa tidak ada, alias bubar, ya.
Apa yang bisa menyebabkan? Faktor-faktornya ini tadi. Nah ini ya, banyaknya suku, kemudian banyaknya agama ini ya. Perlu kita ketahui, kalau saya geser ini ya, agama Buddha itu tidak lebih dari 2 juta. Ya. Agama Buddha di seluruh Indonesia, pemeluk Buddha itu hanya bahkan kurang dari 2 juta jiwa. Nah ini ya, oke. Nah ini semua adalah potensi ya adik-adik. Potensi maksudnya itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan kalau tidak dikelola dengan baik, ya, maka ini bisa menyebabkan negara kita itu hancur atau alias bubar, ya, alias bubar. Nah, bagaimana supaya ini tidak bubar? Ya, bagaimana supaya kita bisa tinggal di negara Indonesia atau Indonesia ini bisa selamanya ada, bisa bertahan, maka ya kita harus memiliki ini. Nah, ini 4 pilar kebangsaan. Ya. 1, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah apanya? Pondasinya. Nah, 4 pondasi ini hendaknya itu ada di dalam diri kita. Ya. Kita harus tahu ya, paling tidak mengenal apa itu Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya coba sedikit ya, sedikit-sedikit untuk menyampaikan kepada adik-adik ya, karena mengingat waktu. Oke, saya awali dari ini Pancasila ya. Ini lambangnya burung Garuda ya. Adik-adik ada yang tidak hafal Pancasila? Saya harapkan hafal ya, karena di sekolah ini jarang ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan di Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, nah dalam burung Garuda ini juga ya, dari semua yang ada di dalam burung Garuda ini melambangkan apa yang ada di dalam negara kita. Misalnya ya, kita lihat dari sini 45 helai itu menandakan bahwa kita merdeka tahun 1945. Di leher itu merupakan tanggal kemerdekaan ya. 19 helai. Ayo, ini melambangkan apa? Kemudian ada 8 helai. Ini 19 merupakan awal tahun ya, dari kepanjangan 1945 ini tadi ya. Kalau 8 helai ini merupakan dari bulan ya. Inilah lambang daripada negara Pancasila. Oke, yang pertama. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan bahwa inilah sejarah lahirnya Pancasila, adik-adik ya. Kamu mungkin tidak sadar kenapa 1 Juni ini, setiap tanggal 1 Juni itu libur. Ini adalah dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Ini lahirnya Pancasila itu 1 Juni. Nah, perlu adik-adik ketahui juga, Pancasila pada awalnya, waktu awal perumusannya, yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta, itu dulu untuk yang Pancasila nomor 1, itu bunyinya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini sebelum dirubah ya. Nah, karena nomor 1 inilah pada waktu itu sempat ya, orang Indonesia yang dari Indonesia Timur ya, Indonesia Timur itu kebanyakan adalah pemeluk Kristen dan Katolik. Mereka menolak, kami tidak akan ikut bergabung ke Indonesia kalau Pancasila yang pertama tidak dirubah. Ya, akhirnya berdasarkan kesepakatan, Pancasila yang nomor 1 yang ketuhanan dengan berkewajiban ini tadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah kemudian yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Nah, ini tuh adik-adik, ini sejarahnya ya. Jadi adik-adik sekarang tahu bahwa 1 Juni kenapa itu libur merah, itu karena kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini,
bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan utuh adik-adik. Ya. Jadi yang pertama ini merupakan input. Input itu adalah masukan atau dasar, ya. Sementara yang 2, 3 dan 4 ini adalah proses, ya. Jadi supaya muncul kemanusiaan yang dan berada, persatuan dan kerakyatan ini didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari sinilah warga negara Indonesia itu harus memiliki agama atau keyakinan. Ya, jadi bisa memilih di antara 6 agama dan yang diyakini dan juga istilahnya kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kemudian outputnya, keluarannya ini adalah keadilan sosial. Jadi kalau semua warga negara Indonesia berketuhanan yang baik, kemudian dalam proses ini baik, maka keluarannya bahwa rakyat Indonesia itu adil, makmur, sentosa. Nah, inilah diwujudkan dalam falsafah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu Pancasila. Nah, selanjutnya di dalam Pancasila ini juga ada nilai-nilai. Ini yang saya bilang tadi nih. Ini nilai religius. Ya, inilah kenapa juga di dalam rapot adik-adik nilai, ya, itu mata pelajaran agama itu ditaruh yang pertama. Begitu. Ditaruh yang nomor 1. Karena agama itulah yang mendasari adik-adik. Ya, yang mendasari daripada kemudian mata pelajaran yang lainnya. Oke ya. Nilai-nilainya ini ya ada spiritual yang tinggi, toleransi dan lain sebagainya. Oke. Jadi karena waktunya singkat saya tidak bisa terlalu panjang lebar. Nah, selanjutnya ini Undang-Undang Dasar. Ini adalah dasar yang paling tinggi, ya. Jadi kita hidup di negara Indonesia ini, Undang-Undang Dasar inilah pedomannya, ya. Ini tujuannya ini, landasan konstitusional, alat pengendali sosial, ya. Kemudian alat untuk mengubah masyarakat, alat ketertiban, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak pembangunan. Oke, maksudnya begini adik-adik, bahwa kita bertindak, berbuat di negara ini itu berdasarkan daripada ini. Maka kalau kita berbuat atau bertindak melanggar daripada Undang-Undang Dasar ini tadi, maka kita nanti bisa didatangi oleh Pak Polisi. Yang mana kalau kita terbukti melanggar itu, nanti kita akan dipindahkan. Ya, kita akan diinapkan di sebuah hotel. Nah, gitu. Kalau di Siantar ini hotelnya di Jalan Asahan sana. Nah, begitu. Jadi dasarnya begitu, ya. Jadi ini. Nah, namun di dalam Undang-Undang Dasar ini juga disebutkan tentang hak-hak kita, ya. Tentang hak kita, misalnya hak kita untuk berpolitik, hak kita sama-sama di depan hukum, hak mendapatkan pendidikan, kehidupan yang layak dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar inilah yang menjiwai, ya. Jadi meskipun misalnya adik-adik berasal dari suku Tionghoa yang merupakan salah satu yang ada di Indonesia, kalian juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan misalnya orang-orang dari suku Jawa, Batak, ya. Kemudian juga ketika kita misalnya beragama Buddha, kita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudara kita yang beragama lain di sini. Bukan karena agama Buddha itu sedikit, maka kita tidak memiliki hak itu, tidak. Nah, dasarnya apa adik-adik? Dasarnya ini. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu kita dilindungi, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau sumbernya ini, ya, ini saya tidak implementasinya ini kesederajatan. Saya lanjut ke Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Inilah Indonesia, ya. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, kemudian juga ratusan bahasa, kemudian
ratusan keyakinan juga, agama dan keyakinan, ya. Di Indonesia itu juga ada ratusan, tidak aja 6 adik-adik, ya. Jadi agama di Indonesia itu banyak, ratusan, tidak ada yang 6. 6 itu yang dilayani oleh pemerintah. Tetapi apakah yang lainnya itu tidak dilayani? Dilayani juga, ya. Dalam hal ini dilayani ada perwakilannya di pemerintah. Nah, yang 6 itu, ya, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya. Salah satu buktinya apa, adik-adik? Bahwasanya walaupun mereka juga dilayani, sekarang di kolom KTP itu tidak hanya 6 agama yang dicantum. Kalau misalnya kita penganut salah satu kepercayaan, itu bisa kita cantumkan di situ. Misalnya kalau di Sumatera Utara ini Parmalim, kalau di daerah Jawa Barat sana itu ada Sunda Kawiwitan, itu bisa dicantumkan di KTP. Dasarnya apa? Dasarnya ya tadi Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ya. Ini wujud bahwa meskipun kita berbeda, kita memiliki hak dan kedudukan yang sama, ya. Kemudian ini NKRI. Nah, maksudnya NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bahwa kita ini dari Sabang sampai Merauke dalam satu bingkai negara kesatuan, tidak terpisah-pisah. Ya, jadi tidak ada yang namanya misalnya negara Jawa, kemudian negara Sumatera, negara Sulawesi dan lain sebagainya. Ya, tidak ada. Tapi itu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah yang harus kita jaga. Nah, makanya kita sering di media sosial atau di televisi kita sering mendengar slogan begini, NKRI harga mati. Nah, ini adalah salah satu slogan dalam rangka mempertahankan ini. Nah, ya. Jadi hukumnya sudah mutlak, kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Nah, tidak diubah-ubah lagi gitu. Jadi kita menolak istilahnya bentuk-bentuk yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau adik-adik pernah mendengar NKRI harga mati, itulah salah satu bahwasanya di dalam orang yang mengatakan itu ada jiwa NKRI di dalamnya gitu. Nah, demikian adik-adik juga bahwasanya kita juga menanamkan jiwa itu di dalam diri kita gitu, ya. Sehingga kita bisa memunculkan yaitu nasionalisme, ya, nasionalisme di dalam diri kita. Meskipun, ya, kita beragama Buddha, kita berasal dari suku atau etnis Tionghoa, tapi ingat kita adalah warga negara Indonesia. Nah, itu, ya, kita adalah warga Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama, ya, kedudukan hukum, kedudukan berpolitik, ya, dengan daripada suku-suku yang lain di Indonesia, gitu, ya. Oke, nah ini implementasinya. Jadi kesatuan wilayah ini adalah persatuan bangsa. Bahwasanya meskipun kita beragam, berbeda, tapi kita satu kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, gitu, ya. Nah, kalau fungsinya ini, ya, jadi pilar kebangsaan itu kokohnya bangsa, menjaga kemurnian Undang-Undang Dasar, membangun karakter bangsa, ya, pembangunan hukum bangsa. Ini bisa kalian lihat ini, ya. Landasan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu, ya. Kalau wujudnya, nah ini, ya, wujud kalau kita memiliki sifat atau sikap atau nilai-nilai pilar kebangsaan di dalam diri kita, maka yang ada dalam diri kita itu hendaknya muncul ini. Kita cinta tanah air. Ya. Jadi di sini adalah nasionalisme. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi kita bangga sebagai bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kemudian tidak merasa istilahnya berkecil hati meskipun kita itu adalah bangsa Indonesia, gitu. Yang kemudian tidak menjadi koruptor. Ini kalau misalnya kita jadi pejabat negara ataupun menjadi misalnya seorang pejabat di perusahaan atau dan lain sebagainya, tidak menjadi koruptor. Kemudian tidak membedakan ras, suku, agama, adat maupun bahasa. Nah, ini, ya. Jadi karena kita memiliki kedudukan yang sama.
ya dengan daripada saudara-saudara kita yang dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Irian, ya. Kemudian tidak menyalahgunakan kekuasaan, menjaga ketertiban dan keamanan, saling tolong menolong ini, ya. Tentunya ini saya yakin, ya, adik-adik juga sering mewujudkan ini, ya. Wujudnya misalnya, ya, ketika ada teman yang mengalami kesusahan, meskipun dia berasal dari suku, bukan dari yang sama dengan suku kita, tetapi kita kemudian menunjukkan bahwasanya kita memiliki jiwa saling tolong menolong dengan membantu kawan kita tersebut, saling menghormati, ya. Nah, inilah wujud daripada kalau kita memiliki nilai-nilai daripada pilar kebangsaan di dalam diri kita, ya. Oke, karena waktunya sudah habis, ya. Terima kasih atas segala hatiannya. Jadi sebenarnya hari ini memang ini adalah materi yang cukup panjang, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, jadi memang saya menyampaikannya agak keburu-buru, ya, karena dibatasi dengan waktu. Tapi tidak menjadi soal, saya cukup memahami daripada kondisional ini. Tapi paling tidak dengan tayangan slide yang sebentar ini, saya berharap ada terekam di dalam otak adik-adik, di dalam pikiran adik-adik, yang pada intinya bahwa meskipun kita berbeda, tapi kita merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia, ya, yang kemudian kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme di dalam diri adik-adik, meskipun, ya, adik-adik berasal dari suku Tionghoa, ya. Jadi semua suku di Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama, tidak dibeda-bedakan, ya. Jadi adik-adik semua, ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga walaupun sebentar, ya, dan ini bisa menambah, ya, paling tidak sedikit. Adalah yang nempel, ya, meskipun 0, sekian persen, ya. Mudah-mudahan bisa berguna bagi adik-adik. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk penyampaiannya, Bapak Rujono. Memang waktunya cukup singkat, tapi jika ada teman-teman yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa langsung menjumpai beliau, karena Pak Rujono ini adalah sebagai penyuluh agama Buddha di kantor Kementerian Agama di Kota Pematang Siantar. Terima kasih Pak Rujono, pelajaran PPKN juga, ya, untuk hari ini, ya. Sedikit membuat sebuah nostalgia di masa saya sebagai siswa SMA dulu, dan pastinya sangat memberikan sebuah wawasan terbaru lah, dan memperkuat keyakinan kami untuk harus selalu lebih semangat walaupun kami ini adalah minoritas baik secara agama barangkali maupun secara etnis. Oke adik-adik, pesan Pak Rujono, ayo tetap semangat, jaga NKRI, peduli terhadap Buddha Dharma, dan jangan pernah minder walaupun kita minoritas, tapi tunjukkan bahwa tindakan kita itu harus luar biasa.